Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frinaldo dengan NIM 2130103029 akan memberikan sedikit ilmu dan presentasi kepada teman-teman semua serta dosen saya yang terhormat. Yang akan saya sampaikan yaitu mengenai manajemen sarana dan prasarana di sebuah sekolah. Nah, kita mulai dari apa itu pengertian dari manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu proses kerja penggunaan semua sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. Sedangkan sarana pendidikan merupakan suatu perangkat atau peralatan, bahan, serta perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti papan tulis, kursi, meja, buku, perpustakaan, serta laboratorium dan sebagainya. Pengertian prasarana secara umum yaitu semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sebuah sekolah, misalnya jalan, lokasi, ataupun tempat sekolah, lapangan, serta lain sebagainya. Mari kita lanjutkan selanjutnya, yaitu apa saja jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Nah, bisa ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu habis atau tidak barangnya dipakai, dan yang kedua yaitu bergerak tidaknya barang yang dipakai, dan yang ketiga hubungan dengan proses belajar mengajar. Nah, secara teori dapat teman-teman lihat bahwa sarana pendidikan yang habis pakai yaitu segala bahan atau alat yang digunakan bisa habis dalam waktu relatif singkat. Sedangkan sarana pendidikan tahan lama yaitu keseluruhan bahan atau bahan alat yang digunakan secara terus-menerus dan habisnya dalam waktu relatif lebih lama. Selanjutnya ditinjau dari bergerak atau tidaknya. Nah, di sini ada dikategorikan jadi dua, yaitu yang bergerak merupakan suatu sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan oleh si pemakai. Contohnya lemari, kursi, serta meja. Sedangkan sarana pendidikan tidak bergerak merupakan semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau sulit untuk dipindahkan. Contohnya saluran air dan sebagainya. Nah, yang ketiga ditinjau dari hubungan proses belajar mengajar. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama itu alat pelajaran, yang kedua adalah alat peraga, dan yang ketiga ada media pengajaran. Nah, yang membedakan, yang pertama itu alat pelajaran merupakan alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya buku, alat peraga, serta alat praktek atau peralatan olahraga. Sedangkan alat peraga yaitu alat pembantu pendidikan yang atau pengajaran serta pengajaran seperti manekin atau karya pajangan yang berhubungan dengan proses pengajaran. Nah, yang ketiga, media pengajaran merupakan sarana pendidikan yang digunakan untuk perantara dalam proses belajar mengajar seperti infokus, papan tulis, atau handphone, dan lain sebagainya. Dasar hukumnya standar sarana prasarana pendidikan
di Indonesia diatur dalam Permendiknas dan Permendikbud nomor 22 tahun 2023 yang mengatur standar sarana dan prasarana pendidikan pada usia dini, dasar dan menengah, meliputi ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar lainnya, penggunaan teknologi dan komunikasi, serta bangunan sekolah, akses evakuasi dan instalasi listrik, serta kualitas bangunan dan pemeliharaan bangunan. Dan ini untuk beberapa contohnya. Contoh standar sarana dan prasarana menurut Permendiknas. Nah, saya singkat saja untuk itu bahwa manajemen sarana dan prasarana di sekolah itu terdiri dari 7 bagian. Atau jika digabungkan pemeliharaan dan pengendalian 1, maka jadi 6. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua penganggaran, yang ketiga pengadaan, yang keempat penyimpanan dan penyaluran, yang kelima pemeliharaan atau pengendalian, serta yang ketujuh penghapusan. Nah, kita masuk dari perencanaan sarana prasarana terlebih dahulu. Nah, dasar hukum yang mengatur tentang perencanaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada bab 3, pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran satuan pekerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada. Sedangkan tahapan perencanaan sarana prasarana yang pertama dimulai dengan menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja atau inventarisis kekurangan kelengkapan sekolah. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya 1 triwulan atau 1 ajaran. Yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Dan yang keempat, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang dimiliki. Serta yang kelima, memadukan rencana atau daftar kebutuhan perlengkapan yang urgent dalam dana anggaran yang tersedia, maka perlu diadakan seleksi lagi untuk melihat skala prioritas. Dan yang keenam, penetapan rencana pengadaan akhir. Nah, kita lanjut tahapan yang kedua, yaitu pengadaan sarana prasarana. Nah, bagaimana pengadaan sarana prasarana di sebuah sekolah? Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu melalui cara dropping. Yang kedua ada dengan cara membeli. Yang ketiga sumbangan wali murid. Dan yang keempat membuat sendiri. Nah, teman-teman belum tahu apa yang dimaksud dengan keempat ini, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dropping. Nah, dropping yaitu bantuan atau pemberian sarana prasarana yang langsung diberikan oleh pemerintah atau pihak lain kepada sebuah sekolah atau lembaga. Ini merupakan salah satu cara pengadaan sarana prasarana yang bisa melalui pengadaan sendiri atau tukar menukar dengan instansi lain, atau dropping ini biasanya berupa bantuan fisik seperti buku, alat perabot, atau alat bangunan.
Nah, sedangkan contoh dropping yang biasa terjadi bisa berupa buku-buku baru untuk perpustakaan, peralatan laboratorium, perabot kelas, serta pembangunan gedung baru. Nah, sedangkan sistem pengadaan dropping ini diadakan melalui sendiri atau melalui tender atau lelang atau tukar menukar dengan pihak lain. Sedangkan dasar hukum dropping harus sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu Perpres nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya, menekankan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diselesaikan seluruh kegiatan. Nah, yang kedua ada pengadaan sarana prasarana dengan cara dan membeli. Nah, ini merupakan suatu cara pembelian langsung yang dimana untuk memenuhi kebutuhan yang jumlahnya kecil. Atau cara pembeliannya dengan membandingkan di antara pemasok untuk memperoleh bahan yang sama dengan harga yang lebih murah. Barang biasa yang dibeli yaitu contohnya seperti buku, alat peraga, atau membeli barang habis pakai seperti kapur, spidol, pensil, pena, dan penghapus. Nah, yang ketiga yaitu sumbangan wali murid. Nah, sumbangan wali murid ini meminta sumbangan harus mengadakan rapat dengan komite sekolah atau wali murid untuk sama-sama memikirkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. Untuk kelancaran, proses belajar mengajar ini dilakukan karena adanya kekurangan dana yang tidak tercukupi untuk membeli sesuatu yang diperlukan di sekolah. Aturan yang menyangkut sumbangan wali murid diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016. Komite sekolah boleh melakukan penggalangan dana. Komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan. Nah, penggalangan dana tersebut dilakukan hanya untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan atas azas gotong royong tanpa ada paksaan atau pungutan. Nah, yang keempat, membuat sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan membuat sendiri pengadaan sarana prasarana di sekolah? Nah, yang disebut itu sarana prasarana sekolah yang biasanya dibuat oleh seperti alat-alat peraga sederhana yang digunakan untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar. Contohnya yang biasa dibuat oleh guru atau siswa, baik diberi tugas seperti membuat karya seni atau kerajinan tangan yang kreatif dan inovatif yang biasanya dipajang atau ditaruh di sekolah. Inventarisasi. Kita lanjut kepada bagian inventarisasi sarana dan prasarana. Nah, inventarisasi merupakan suatu proses pencatatan yang dimana pencatatan sarana dan prasarana di sekolah ini meliputi beberapa. Yang pertama ada buku penerimaan barang. Nah, ini mencatat semua barang yang diterima. Yang kedua, buku asal-usul barang, mencatat asal-usul barang pembelian, hibah, hadiah atau sumbangan, atau tukar menukar, meminjam atau menyewa. Nah, yang ketiga ada buku golongan inventaris, yaitu sebagai buku pembantu untuk mencatat barang inventaris atau golongan yang telah ditentukan. Yang keempat, buku induk inventaris. Nah, di sini mencatat semua inventaris milik negara, yayasan atau yayasan dalam lingkungan sekolah
menurut urutan tanggal penerimaannya. Kemudian buku bukan inventaris, mencatat semua barang habis pakai. Dan buku stok barang mencatat barang habis yang masuk atau diterima, serta barang yang keluar atau digunakan sisa barang. Secara pengertian, inventarisasi merupakan pendistribusian atau penyaluran perlengkapan. Merupakan kegiatan pemindahan barang atau tanggung jawab penyimpanan pada unit-unit atau orang yang membutuhkan barang itu. Dalam prosesnya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketepatan barang yang disampaikan baik jumlah atau jenisnya. Dan ketepatan sasaran penyampaiannya serta ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Dan ada pun 3 langkah yang ditempuh, yaitu pertama yaitu penyusunan alokasi barang, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Dan tahapan sarana prasarana selanjutnya yaitu penghapusan, yang dimana penghapusan barang milik negara diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Nomor 6 2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, serta pemindahantanganan barang milik negara. Secara pengertian penghapusan yaitu tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang serta kuasa pengguna barang ataupun pengelola barang dari tanggung jawab administrasi serta fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Nah, ada beberapa tujuan penghapusan menurut Arum Wahyu Sri Ambar pada bukunya 2007 yang menyatakan bahwa yang pertama tujuannya penghapusan yaitu mencegah atau membatasi kerugian atau pemborosan biaya untuk pemeliharaan atau perbaikan barang. Ini biasanya terjadi jika barang sudah rusak parah dan tidak baik lagi untuk diperbaiki. Yang kedua yaitu meringankan beban kerja atau tanggung jawab pelaksana inventaris. Dan dimana jika barang yang sudah rusak jika tidak ditangani maka akan menyulitkan beban kerja kepada inventaris. Nah, yang ketiga yaitu membebas ruang atau pekarangan kantor dari barang yang tidak dipergunakan lagi. Nah, yang keempat membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi suatu organisasi yang mengurus. Adapun beberapa syarat dihapusnya sarana dan prasarana di sebuah sekolah. Yang pertama yaitu dalam keadaan rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi. Yang kedua, barang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kuno atau penggunaannya tidak lagi dipakai pada saat ini. Yang keempat, barang yang terkena larangan. Yang kelima, biaya pembiayaan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan nilai manfaatnya. Keenam, jumlah berlebihan dan tidak digunakan lagi, serta atau hilang atau diselewengkan. Kemudian terakhir, terkena bencana misalnya terbakar, gempa, atau longsor. Nah, proses penghapusan sarana dan prasarana di sebuah sekolah. Cara penghapusan dikategorikan ada 2. Yang pertama yaitu dengan cara dilelang, dan yang kedua ada cara pemusnahan. Kita lanjut pada bagian terakhir, pengawasan dan pertanggungjawaban sarana dan prasarana. Nah, yang hukum yang mengatur pengawasan dan pertanggungjawaban barang diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.
Pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan efisiensi penggunaan metode serta alat tertentu, yang dimana pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap segala aspek dalam kegiatan proses hingga mencapai tujuan. Tata cara pemeliharaan. Nah, pemilihan sarana prasarana sekolah dilakukan secara terus-menerus ataupun biasanya dilakukan secara berkala. Setiap hari selalu dijaga kebersihannya dan diawasi. Kedua, ada insidental, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana sewaktu-waktu. Jika ada yang rusak, kemudian diperbaiki, serta sarana prasarana yang tidak dapat diperbaiki akan disimpan di gudang. Pengawasan dan pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban sarana prasarana ini dilakukan oleh kepala sekolah dan dilakukan setiap setahun sekali ketika tahun ajaran baru. Nah, mungkin hanya itu untuk presentasi saya dan ilmu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Jika salah dan ada kurangnya, mohon diberikan kritik dan sarannya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.